Welcome to the Baseface Network. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Yuliana Dewi, selaku ketua dari kelompok 2, dan inilah teman saya yang bernama Muhammad Alif Febian, dan Rizky Aditya, dan Arwanuddin. Saya Kirana Cynthia. Natalia Engji. Tujuan kami membuat video ini Bombastic side eye, criminal offensive side eye. untuk menjelaskan tentang algoritma yang dibimbing oleh guru informatika kami, yaitu Bapak Muhammad Ilhamdani. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Kalian tahu gak sih algoritma itu apa? Kalau kalian mau tahu, ayo kita cari tahu. Algoritma adalah urutan dari sejumlah angka logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Tapi, beberapa ahli menganggap algoritma sebagai urutan angka-angka. Semua susunan Oh my god! logis yang disusun dalam urutan sistem pembelajaran tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu dapat kita katakan seperti sebuah logik. Konsep dasar algoritma untuk dapat melakukan perhitungan, melakukan inferensi otomatis dan mengolah data pada komputer dengan menggunakan software tertentu. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing konsep tersebut. 1. Algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah jenis algoritma yang dieksekusi secara berurutan atau langkah demi langkah. Hal ini mirip dengan panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. 2. Algoritma perulangan. Algoritma perulangan melibatkan pengulangan atau interaksi langkah-langkah tertentu. 3. Algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma percabangan atau bersyarat melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pada dasarnya, fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan fungsi tersebut, algoritma adalah hasil dari pikiran yang konsep sehingga perintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa programan. Membuat program lebih sederhana. Pada suatu program atau aplikasi, pastilah akan menemui banyak fungsi yang kemudian dirangkai menjadi satu fungsi utama. Penggunaan algoritma di sini berperan sangat penting karena dapat menyusun semua fungsi secara urut demi terciptanya satu fungsi secara keseluruhan pada program yang dihasilkan. Jenis algoritma ada 3 jenis, yaitu 1. Algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen data dalam urutan tertentu, seperti pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya. Contoh algoritma pengurutan termasuk Google Sort, Insertion Sort, dan Quicksort. 2. Algoritma pencarian. Algoritma pencarian membantu menemukan nilai tertentu dalam kumpulan data. Algoritma ini digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam menentukan apakah elemen tersebut ada atau tidak ada dalam data. 3. Algoritma rekursif. Algoritma rekursif memanfaatkan konsep pemanggilan diri sendiri. Algoritma ini dapat memecahkan masalah atau pembagiannya menjadi submasalah yang lebih kecil. Contoh algoritma rekursif termasuk faktorial dan Fibonacci. Notasi bagan alir atau flowchart. Flowchart digunakan untuk mengekspresikan instruksi-instruksi algoritma dalam bentuk geometri seperti persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, dan intan atau diamond. Kekurangannya adalah tidak praktis karena banyak memakan tempat dan membutuhkan beberapa lembar kertas
untuk menggambarkan aliran program dan sedikit lebih sukar untuk mengonversinya ke dalam bahasa pemrograman. Berikut ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Notasi menggunakan spellcode. Spellcode adalah notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan langkah-langkah algoritma, serta menggunakan bahasa manusia yang lebih baik, sederhana, dan mudah dipahami. Spellcode bukan merupakan bahasa pemrograman yang spesifik, tetapi lebih sebagai alat bantu dalam mencernakan dan mengomunikasikan logika suatu algoritma sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu.